Lagi mandi tuh. Inflasi kebohongan. Itu artinya apa yang dilakonkan oleh Jokowi dengan serangkaian bohong dengan anaknya, itu buat aku spektakuler. Jadi kalau dari tadi pertanyaanmu kemana, kok lama nggak kelihatan, aku sebenarnya terkaget-kaget gitu loh. Nalar aku nggak nyampe. Sehebat-hebat Mega, ya terpukul juga dia. Apa ini, ibu? Malah aku kelawan dia, lawan ibu, gak usah juga ibu. Aku gituin. Opung yang ajarin cara melawan ini. Iya, gak usah ikut-ikutin, jangan semua ikut. Itu aku berkali-kali aku ngomong ke dia, Luhut. Karena Luhut pernah ribut sama Surya Paloh sampai mau berkelahi fisik. Karena Surya Paloh dianggap Luhut masih mencampuri Golkar. Dan kemudian itu bukan hak dia lagi karena dia udah Nasdem. Bertengkar di situ sampai aku katakan ke Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, ngabarin kabar-kabar. Lama tak muncul, Opung Pandan Nababan kembali muncul di podcast Total Politik yang dipandu oleh host Ari dan Budi. Opung mengungkapkan dirinya lama tak muncul karena sedang merenung atas banyak hal yang terjadi saat ini. Opung pun mengungkapkan dirinya banyak menemukan hal baru dalam dunia perpolitikan di Republik ini. Rasa kecewa terhadap Presiden Jokowi, Gibran, dan Bobi terkait sepak terjangnya baru-baru ini ia utarakan. Mari kita simak saja apa yang Opung Pandan Nababan sampaikan. Let's go. Dan hari ini kita bersama yang mulia, Betul. yang kami rindu-rindukan, Yang kami cintai, yang kami junjung, Ya. merupakan aset bangsa dan aset Sumatera Utara. The Great Opung Pandan. Kasih tepuk tangan buat Opung. Memang rindu kali Top. kita sama Opung ini. Opung kemana aja Opung? Ya Susah sama. kali Opung dikontak. Iya. Apa sih? Aku yang dituduh netizen nih nggak undang-undang Opung. Iya. Padahal Kita- Opung yang nggak mau datang ke Iya. sini. Lagi mandi tuh. Coba kasih Apa, ini dulu, Pak? kasih keterangan dulu dong. Iya. Bahwa bukan kami yang tidak mengundang Opung. Coba. Iya. Refleksi mandito aja Iya. Opung ini. Bukan, ya ada waktunya juga berdiam diri. Ada waktunya untuk adaptasi. Dengan Iya kan? situasi yang baru. Ada waktunya ini. Itu aja. Apa pentingnya bagi seorang politisi untuk berdiam diri dulu? Mantap. Sangat penting dong merenungkan, mengevaluasi, suatu introspeksi, sangat penting sekali, penting benar. Dari perdiaman pendiaman Manditonya. Mandito Opung kemarin apa hasilnya? Dari merenungkan, ya artinya kalau saya terus terang aja yang paling hal yang baru sama saya, inflasi kebohongan. Itu artinya apa yang dilakonkan oleh Jokowi dengan serangkaian bohong dengan anaknya, itu buat aku spektakuler. Gitu loh. Jadi ambil salah satu contoh lah, misalnya Bobi sama Gibran diviralkan lagi. Ingat 14 Februari, dukung PDI Perjuangan, pilih Ganjar sebagai presiden. Terus menjadi tidak ada maknanya. Menjadi tidak ada ini buat aku satu hal yang baru. Teknik-teknik pembodohan, penipuan yang seperti ini kok sampai bisa terjadi gitu loh. Itu memerlukan satu keprihatinan. Jadi saya bahkan menduga seperti Gibran dipanggil oleh oleh Sekjen Hasto dan Ketua Dewan Kehormatan Komar Watubun, ada semacam satu dialog, Pak. Nanti kalau ditanya mereka apakah saya maju dengan Pak Prabowo jadi wapres, jawab aja bilang tidak. Bilang aja kau setia tetap dengan PDI Perjuangan. Diperiksalah dia.
Jawabannya begitu. Nanti bagaimana kalau ketahuan, urusanku itu. Ini dugaan opung. Dugaan artinya ini terjadi gitu loh. Itu dugaan atau Loh artinya hasil yang bukan soal investigasi? dugaan. Saya menduga peristiwa itu, faktanya ada. Ya. Ya kan? Ini prosesnya yang opung duga ya. Itu yang Hasto ngomong, ada rekamannya. Waktu ngomong dengan waktu ditanya, apa benar nanti jadi wapres bersama Prabowo? Oh tidak, aku tetap loyal kepada PDI Perjuangan. Aku tidak mungkin meninggalkan, apalagi tahun depan Bapak sudah nggak lagi. Di mana kami kalau nggak PDI Perjuangan? Apalagi sekolah partai. Bayangin itu. Wah itu dari mulai zaman Soeharto atau zamannya berpolitik zaman apa dulu, nggak ada yang kayak begini. Nggak ada satu style kayak begini gitu loh. Pendidikan apa ini kepada bangsa Indonesia? Manipulasi apa ini? Kok enteng betul itu yang saya bilang inflasi. Kebohongan itu inflasi. Dan kemudian pengkhianatan. Berkhianat gitu loh. Jadi kalau dari tadi pertanyaanmu kemana, kok ngelaba nggak kelihatan, aku suka terkaget-kaget gitu loh. Nalar aku nggak nyampe. Berarti kalau orang kaget tuh berarti kurang persiapan opung. Iya betul, nggak kemana pada siap aku, nggak kebayang aku. Jadi bukannya cuacanya udah bisa banyak dibaca orang tuh. Enggak, artinya bukan soal cuacanya, tidak terbayang sekelas Jokowi dan anak-anaknya melakukan itu. Emang seperti apa Jokowi yang opung kenal? Apa ya? Ya orang yang polos, lugu. Mau ini bertanya, setahu aku ya, pengalamanku bergaul dengan dia, ya apa adanya, nggak ada ngibul-ngibul, nggak ada bohong-bohongnya, gitu. Itu yang saya kenal bertahun-tahun. Jadi tiba-tiba muncul dengan begini, itu mengagetkan aku, gitu loh. Nggak terbayang sama sekali. Kok tega dia, kok sampai hati dia. Nah bisa bayangkan aku aja yang tidak begitu mempunyai peran penting keterlibatan dengan dia, bandingkan dengan bagaimana dia berinteraksi dengan Mega, bagaimana dia cium tangan ibu, bagaimana dia mengakui sebagai ibunya dan dia sebagai anaknya dan sebagai ini ya, terus diperlakukan begitu. Sehebat-hebat Mega ya terpukul juga dia, gitu loh, terpukul lah. Dia betul-betul ngeman, betul-betul ini ya. Malah saya sendiri terus terang kalau flashback, saya melihat Jokowi itu ke Mega terlampau ngelongso. Asal saya tanya waktu awal-awal pemerintahannya, Mas Jokowi ini kenapa belum diambil tindakan ini? Aku tangguh ngomong sama ibu dulu. Mas Jokowi kenapa ada begini? Aku mau bicara sama ibu dulu. Apa ini ibu? Malah aku kelawan dia, lawan ibu, gak usah tunggu apa ibu. Aku gituin. Opung yang ajarin cara melawan ini. Iya, gak usah ikut-ikutin, jangan semua ikut. Itu aku berkali-kali aku ngomong ke dia, gitu loh. Bayangkan itunya, apanya Jokowi ke ibu. Nanti aku tunggu ibu, apa kata ibu, apa ininya ibu, gitu loh. Jadi sama itu seperti, jadi dalam hal ini juga lama-lama setelah direnungkan, ada juga keahlian tersendiri dari Jokowi ini membaca situasi dan memanfaatkan situasi. Ambil contoh lah yang paling sederhana, dia katakanlah dia tahu apa maunya Mega, apa maunya dia, ya kan? Bagaimana kemudian mau dipertemukan, bagaimana kemudian diproses. Di situ dia sudah bisa membaca satu situasi, satu ini, misalnya contoh yang
katakanlah yang paling sederhana, waktu Jokowi, ini pengalaman yang aktual lah langsung. Jadi waktu Luhut Panjaitan tidak masuk di kabinet, Luhut minta tolong ke saya supaya ngomong saya sama Jokowi, mempertanyakan kepada Jokowi kenapa Luhut tidak masuk. Kemudian Jokowi mengatakan ke saya, Ibu Megawati tidak setuju, Surya Paloh nggak setuju, kemudian JK tidak setuju. Ya kan? Nah, waktu saya pertanyakan itu, kemudian apa alasan tidak persetujuannya, itu terus terang argumentasi dia itu saya dengan mudah patahkan. Artinya sederhana lah, semasa Luhut masih berpakaian militer, JK udah Golkar. Jadi kalau JK mengatakan masuk ya Luhut ke kabinet itu Golkar, padahal Golkar dulu Prabowo 2014, itu nggak jadi alasan. Itu satu. Yang kedua kemudian menyangkut Luhut, karena Luhut pernah ribut sama Surya Paloh sampai mau berkelahi fisik karena Surya Paloh dianggap Luhut masih mencampuri Golkar, dan kemudian itu bukan hak dia lagi karena dia udah Nasdem, bertengkar di situ sampai. Nah, aku katakan ke Jokowi, apakah peristiwa pribadi mereka dua itu jadi bahan pertimbanganmu? Gitu loh. Nah kemudian Mega itu pernah presiden, tahu betul dia hak prerogatifnya, tidak boleh dicampuri siapapun, termasuk suaminya Taufik Kiman. Nah sekarang Jokowi, Mas sekarang mempunyai hak prerogatif. Jadi kalaupun Mega mengatakan jangan terima ini, itu hanya basa-basi. Dia tahu betul hak itu keputusan ini. Kalau gitu Mas Panda kasih tahu Luhut, sabar dia tunggu katanya. Ini terjadi pada awal November, akhir Desember diangkatlah dia jadi kepala staf kepresidenan. 31 Desember. 31 Desember. Jadi yang mau saya gambarkan di sini, dalam perjalanan panjang Jokowi itu artinya mendapat dukungan yang sangat penuh, mendapat bimbingan yang sangat penuh dalam kesuksesan kepemerintahannya dari Mega. Itu saya bisa bersaksi untuk itu. Dan kemudian waktu Mega tidak menghendaki lagi Rini jadi Menteri BUMN, dan kemudian Jokowi tetap bertahan, Mega juga nggak ribut. Waktu itu gitu loh. Jadi tidak benar juga apa kemauan daripada Mega semua dituruti oleh Jokowi, enggak juga. Itu salah satu bukti. Gitu loh.